Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, pertemuan kuliah kita Metafisika Ketuhanan, kita mengangkat tema tentang wahyu, akal, pengetahuan ketuhanan. Nah, nanti akan kita sedikit kupas hubungan wahyu, hubungan akal, hubungan intuisi, dan sumber-sumber pengetahuan dalam memahami Tuhan. Para mahasiswa yang dibanggakan, ada pertanyaan yang paling sangat mendasar. Bagaimana manusia dapat mengenal Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan itu adalah realitas metafisik yang tidak dapat langsung dipahami oleh panca indera. Karena itu diperlukan sarana pengetahuan yang mengantarkan manusia kepada pemahaman tentang Tuhan. Dalam tradisi pemikiran Islam, dikenal ada 5 sumber utama yang saling melengkapi. Dia tidak bertentangan. Yang pertama adalah wahyu. Ini adalah sumber utama. Yang kedua, akal. Yang ketiga, intuisi. Yang keempat, pengalaman spiritual. Yang kelima, pengamatan alam. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu hakikat pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan itu berkaitan dengan keberadaan sifat-sifat Tuhan, kehendak Tuhan, iradah kudrah Tuhan, dan hubungan Tuhan dengan alam semesta. Berbeda dengan pengetahuan empiris, pengalaman manusia yang diperoleh melalui panca indera. Ia menyangkut realitas metafisik yang melampaui pengalaman fisik. Artinya, pengalaman fisik itu ya di atasnya lagi. Itulah pengalaman metafisik, realitas metafisik. Karena itu pendekatannya tidak hanya ilmiah. Artinya tidak satu-satunya dengan ilmiah pendekatannya. Tidak semua yang bisa diilmiahkan. Tetapi juga melalui filosofis, melalui teori-teori ahli filsafat, para pendapat-pendapat, temuan-temuan, renungan-renungan, pemikiran para filosof, para filsuf seperti Al-Kindi umpamanya, Al-Farabi umpamanya, Ibnu Sina misalnya, atau Aristoteles misalnya, Plato misalnya, dan lain sebagainya. Dan juga bisa dengan secara spiritual, dengan pengalaman spiritual seseorang, orang bisa mengenal yang disebut dengan Tuhan. Misalnya para tokoh-tokoh tasawuf, para ulama-ulama tasawuf, para sufi-sufi. Ini bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang Tuhan dan hubungan manusia dengannya. Kita ambil contoh yang sederhana. Astronomi misalnya, itu dapat menjelaskan struktur galaksi. Ya, bagaimana struktur galaksi itu, para astronomi itu bisa memahaminya, bisa mengetahuinya. Tetapi pertanyaannya, mengapa alam semesta ada?
adalah persoalan metafisika yang melampaui observasi empiris, observasi pengalaman, dan seterusnya. Para mahasiswa yang berbahagia, kita masuk ke bagian wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Ya, kita awali uh, wahyu, ya, yang sebagai sumber pengetahuan tertinggi tentang ketuhanan ini. Dalam perspektif Islam, wahyu adalah sumber pengetahuan paling otoritatif tentang Tuhan. Karena ia berasal langsung dari Tuhan. Ya, dan disampaikan kepada para nabi untuk membimbing manusia. Jadi orang mengenal Tuhan itu bersumber dari wahyu. Nah, dan itu, ya, disampaikan kepada para nabi untuk membimbing manusia. Melalui wahyu, manusia memperoleh informasi yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal. Ya, misalnya, hakikat akhirat. Hakikat akhirat ini akal memang belum sanggup untuk memahaminya. Akal hanya sebatas manusia lahir, terus hidup, berkembang, tumbuh, mati, atau meninggal. Ya, tanpa wahyu, akal memang kesulitan untuk memahami kehidupan akhirat. Jadi wajar para kaum ateis itu tidak mempercayai Tuhan karena dia menggunakan akalnya dalam memahami Tuhan, ya, memahami akhirat. Bagi kaum ateis, setelah kematian ya selesai. Kematian manusia sama dengan kematian makhluk lainnya, sama dengan tumbuhan mati, sama hewan mati. Setelah itu selesai. Kenapa? Karena mereka gagal memahami akhirat itu. Karena mereka memahami akhirat hanya dengan akal. Padahal akal sangat terbatas untuk memahami akhirat. Yang kedua, malaikat. Secara rasional memang sulit untuk dipahami. Hanya dengan wahyu kita bisa mengetahui nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat, peran fungsi malaikat. Tanpa wahyu, kita tidak dapat informasi. Karena akal tidak sanggup, ya, mendeteksi malaikat itu sendiri. Siapa itu malaikat, dari mana asal usulnya, apa peran fungsinya. Kalau nanti dunia ini sudah hancur lebur, sudah kiamat, terus masihkah ada tugas dan peran malaikat lagi? Dan itu akal tidak sanggup. Yang sanggup hanyalah wahyu. Maka itu wahyu yang paling otentik untuk memahami tentang Tuhan. Apalagi misalnya, ya, tujuan penciptaan. Untuk apa manusia diciptakan kemudian diletakkan ke bumi? Kalau Tuhan hanya sekedar menciptakan manusia dan meletakkan di surga, dulu kan nenek moyang manusia kan sudah di surga. Untuk apa diletakkan ke bumi? Dan ini bisa memahami, ya, kita paham itu hanya dari wahyu. Tanpa wahyu kita tidak akan paham itu, ya. Nah, karena dan wahyu menjadi fondasi utama pengetahuan ketuhanan. Para mahasiswa yang dibanggakan. Sekarang kita masuk akal. Ya, akal itu sebagai anugerah untuk menentukan. Jadi benarlah Tuhan itu yang menjadikan manusia itu berakal. Karena dengan akal itu merupakan anugerah yang besar dari Tuhan yang membedakan
manusia dengan makhluk lainnya adalah akal. Berbeda dengan dengan hewan, berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan batu, air, gunung dan seterusnya. Ya. Yang bedakan itu adalah akal. Akal inilah yang menjadi media untuk mendalam ya tentang penafsiran tentang wahyu dan tafsir. Hanya orang yang memiliki akal, yang memiliki kewajiban mengenal Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Orang tidak berakal tidak ada kewajiban. Orang yang sakit jiwa, orang yang gila, itu tidak ada kewajiban baginya untuk mengenal Tuhan, apalagi menjalankan perintah Tuhan. Ya, jadi yang berkewajiban itu adalah orang yang berakal, karena tiada agama tanpa akal. Hampir seluruh ya pengetahuan agama syarat utama untuk beragama itu adalah orang yang berakal. Akal adalah kemampuan berpikir yang membedakan manusia dari makhluk lain. Melalui manusia dapat menganalisis, menyimpulkan, dan memahami keteraturan alam semesta. Akan memungkinkan manusia sampai pada kesimpulan bahwa alam yang teratur menunjukkan adanya penciptaan yang maha bijaksana. Namun kemampuan akal memiliki batas, sehingga tetap memerlukan bimbingan wahyu.